aku juga kadang suka sebel juga sama orang-orang kayak gitu. Itu tuh kayak suka ngatur orang, tapi pas dibilangin malah kayak marah-marah sendiri. Salam, Mangrover. Semangat Mangrover. Halo Bapak, Ibu, dan sahabat Matkesem semua. Kembali lagi di channel YouTube Matkesem. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Muna. Nah, di sini aku bakal bawain episode terbaru dari Matkesem nih, sahabat semua. Nah, untuk episode Matkesem kali ini akan dibawakan dengan konsep yang berbeda dari episode-episode sebelumnya. Nah, di sini aku juga nggak sendirian nih, sahabat semua. Di sini aku ditemenin sama salah satu kesemater juga, yaitu Yemi. Halo Yemi. Halo Kak Muna. Mungkin Yemi bisa perkenalan dulu nih ke sahabat Matkesem semua. Halo Sobat Matkesem, kenalin aku Yemi dari Kesemater Angkatan 2020. Oke, sebelum kita ngobrolin cerita Matkesem, kita boleh lah ya kita ngobrol-ngobrol dulu nih, Yemi. Mungkin Yemi gimana nih kabarnya? Baik, kabar Alhamdulillah. Kak Muna gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Kak Yemi nih lagi di Semarang ya, Kak Yemi? Iya Kak Muna. Oke. Berarti di Kesemat kan ya, Kak Yemi? Mungkin ada kesibukan lain nggak sih, Kak Yemi, selain di Kesemat itu sendiri? Kalau kesibukanku selain di Kesemat tuh aku sibuk kuliah Kak Muna, di mana kan aku sekarang semester 3. Nah, di semester 3 itu banyak matkul-matkul yang banyak praktikumnya dan tugas-tugas laporan praktikum seperti itu Kak Muna. Sibuknya di kuliah doang kok. Oh gitu, sibuk kuliah sama organisasi gitu ya, Kak Yemi. Mantap, mantap. Nah, di sini kita mau bahas tentang cerita Matkesem nih, Yemi. Nah, mungkin untuk episode kali ini bakal kita cerita dari Matkesem itu bakal kita bahas dan ulik ceritanya secara langsung di sini bersama Yemi. Nah, untuk episode apa sih yang bakal kita bawain pada malam hari ini? Yaitu episode dari Matkesem yang judulnya hanya pandai bicara. Nah, mungkin dari Yemi ini udah tahu belum cerita dari Matkesem yang judulnya hanya pandai bicara ini? Udah pernah baca Hmm, atau belum nih Kak Yemi? udah, udah Kak Oh, Muna, aku udah. udah pernah baca. Wah, kebetulan banget nih kalau Kak Yemi Hmm, dari Yemi udah tahu ceritanya. Tapi mungkin dari sahabat Matkesem semua atau beberapa dari sahabat Matkesem ada yang belum tahu nih Yemi. Mungkin aku bisa ceritain eh, sedikit tentang ceritanya dulu ya Yem. oke Kak Muna. Oke, jadi untuk cerita dari Matkesem ini bisa sahabat Matkesem semua lihat di Instagram Matkesem. Contohnya kayak gini. Ini hanya pandai bicara dan bisa dilihat juga di YouTube-nya Matkesem begitu. Mungkin langsung aku ceritain ya, Yem. Jadi untuk cerita hanya pandai bicara ini ada tiga tokoh nih, Yem. Ada Ida, Ella, sama Fai. Nah, di situ mereka berkumpul di salah satu rumah tokoh ini ya namanya Ida. Nah, di situ mereka sedang membicarakan tentang praktik cara membibitkan mangrove yang ada di sekolahnya besok. Nah, di situ mereka bagi job desk buat apa aja yang bakal dibawain besoknya buat pembibitan mangrove di sekolahnya. Nah, di situ Ida selaku ketua dari kelompok tersebut menyuruh menyuruh Ella bawa polybag, terus Fai bawa cetok. Terus untuk Ella sendiri kebagian bawa ember begitu ya. Terus keesokan harinya setelah waktu pembibitan mangrove di sekolahnya itu, waktu itu malah dari Ida selaku ketuanya itu nggak bawa apa yang dia suruh bawa kemarin. Jadi dia kan kebagian bawa ember, tapi pas hari hanya dia nggak bawa ember yang dia
harus bawa. Nah, di situ Ida ini nggak merasa bersalah atau gimana, malah nyalahin teman-temannya, nyalahin Fai sama Ella, katanya nggak ngingetin atau gimana gitu kan ya. Nah, terus dari situ Fai sama Ella kan kesel. Dia bilang gini, "Dak, kamu jangan pandai bicara aja, tapi harus membuktikan perkataanmu," yaitu perkataan kemarin waktu pembagian job buat bawa apa aja itu. Terus Ella juga nambahin, apalagi kamu sebagai ketua, kamu yang salah, jangan suka nyalahin anggota kelompok lain gitu ya. Terus dari situ Ida merasa bersalah, akhirnya dia minta maaf. Iya, maafkan aku teman-teman begitu. Nah, begitu ceritanya Kak Yemi dari cerita Mat Kesem hanya pandai bicara ini. Nah, terus nih dari Kak Yemi, dari cerita tadi yang udah aku ceritain, itu sebenarnya relate nggak sih sama kehidupan kita sekarang gitu? Relate sih Kak Muna, apalagi tuh di saat aku nih sebagai mahasiswa, aku pernah mengalami kayak gitu Kak Muna. Jadi aku pernah sekelompok dengan sekelompok dengan orang yang seperti itu. Jadi dia ditugaskan menjadi ketua kelompok. Nah, di saat pembagian job desk tugas, dia udah membagi tugas setiap anggotanya rata. Nah, tiba di hari H dia tidak mengerjakan tugas yang dibagi oleh dirinya sendiri. Akhirnya kelompok kita pun tidak jadi mempresentasikan apa yang kita presentasikan. Seperti itu Kak Muna. Relate sih di aku. Benar banget nih. Mungkin Hmm, eh, ini kan dari Kak Yemi contohnya relate di kehidupan kuliah. Nah, ini juga bisa aja relate di kehidupan lain juga. Misalnya di organisasi juga biasanya juga ada aja orang yang sifatnya itu yang kayak Ida ini hanya pandai bicara tapi nggak ngelakuin apa yang harusnya dia lakuin gitu. Misalnya banyak omong di depan tapi aksinya nol gitu ya Kak, ya Yemi ya. Terus iya. mungkin aku juga kadang suka sebel juga sama orang-orang kayak gitu. Itu tuh kayak suka ngatur orang tapi pas dibilangin malah kayak marah-marah sendiri gitu kan ya. Benar juga. Nah, ini bisa jadi pembelajaran yang baik juga buat sahabat-sahabat kesem semua. Dari sifat Ida ini di cerita hanya pandai bicara ini nggak baik untuk kita tiru ya teman-teman semua. Nah, terus apalagi nih Kak Yemi, kita ngobrolin apa lagi nih? Dari mungkin dari cerita tadi kan di sekolah tokoh itu melakukan pembibitan mangrove ya, Yem. Nah, itu Ya, dari Yemi, kan ini dari Yemi juga ke Sumatera juga. Yemi pernah nggak sih melakukan pembibitan mangrove gitu? pernah Kak Muna. Oke. Pernah ya, mungkin dari Yemi bisa jelasin sedikit nggak sih tentang pembibitan tuh kayak gimana gitu? Aku jelasin sepaham aku aja ya Kak Muna ya. Eh, jadi tuh pertama kita harus menyiapkan bahan-bahan yang perlu kita bawa saat melakukan pembibitan mangrove. Nah, diantaranya yaitu peralatan seperti cetok, ember, dan polybag. Nah, cara penanamannya itu caranya bisa dimulai dari kita ambil biji buah mangrove atau propagul yang akan dibibitkan. Setelah itu, kita tancapkan ke media tanam yang sudah dimasukkan ke polybag. Nah, setelah dari situ, kemudian letakkan di benteng persemaian sesuai dengan jenisnya masing-masing. Seperti itu Kak Muna. Oh, begitu. Mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran menarik mungkin dari sahabat Kesem yang mau melakukan pembibitan mangrove bisa nih langsung dipraktekin buat pembibitan mangrove-nya. Nah, ini mungkin aku nambahin sedikit ya buat
biasanya di Kesemat itu juga melakukan program pembibitan mangrove. Nah, mungkin ini sebagai info aja, biasanya pembibitan mangrove itu ada dua macam. Biasanya pembibitan yang secara langsung sama pembibitan yang tadi Yemi jelasin itu lewat bedeng itu. Untuk pembibitan yang langsung itu biasanya dari probagul dari pohon mangrove-nya itu kan biasanya jatuh menancap di substrat ya. Nah, itu biasanya terjadi pembibitan secara langsung. Nah, itu yang dinamain pembibitan yang secara langsung. Untuk yang lewat bedeng itu benar yang dibilang Yemi tadi, kita butuh alat-alat yang tadi dijelasin itu ada kayak misal polybag, cetok, ember, dan lain-lain. Itu biasanya ditaruh di persemaian bedeng gitu. Nah, untuk persemaian bedeng itu biasanya buat nutupin nutupin bibitnya dari cahaya matahari langsung. Soalnya buat eh, bibit ini tumbuh optimumnya itu nggak 100% kena cahaya, tapi sekitar 75% begitu, sahabat Matkesem. Nah, mungkin udah eh, udah nggak kerasa nih, Yemi, kita ngobrol cukup banyak juga di episode Matkesem kali ini. Terima kasih juga buat Yemi yang mau nemenin aku buat bahas dan ngulik cerita Matkesem hanya pandai bicara ini. Nah, buat sahabat Matkesem semua, tunggu episode selanjutnya. Terus pantengin YouTube Matkesem. Sampai jumpa. Salam Mangrover. Semangat Mangrover!